Bagaimana perasaan Anda hari ini? Datang ke gereja dengan perasaan seperti apa? Jawabannya bermacam-macam, Romo. Ada yang datang dengan sukacita, ada yang datang dengan penuh harapan, ada yang datang dengan penuh persoalan, ada yang datang dengan perasaan tidak menentu, ada yang datang dalam keadaan hampa, ada yang galau, ada yang kuat kosong, dan lain sebagainya. Itulah manusia. Datang ke gereja, walaupun kita begitu banyak, dari dahi-dahi Anda terbaca perasaan-perasaan itu, walau kita pakai seragam kuning-kuning. Yang kedua, tadi malam kita telah diantar oleh kitab Nabi Yesaya, bagaimana pewartaan Yesaya membebaskan Israel dari perbudakan di Syria. Dan dari Syria hari ini kita dengar Yesaya memperlihatkan kepada kita pemimpin yang membebaskan Israel berjalan mendahului mereka dengan membawa kabar gembira dari gunung ke gunung, dari lembah ke lembah, dari daratan lautan sampai ke tujuan, yakni tanah terjanji. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku terkasih, kalau kita yakin, kalau kita percaya, kalau kita sungguh berteguh bahwa hari ini sesungguhnya Tuhan ada di antara kita sebagai satu keluarga, perasaan-perasaan itu akan dibaharui, perasaan-perasaan itu akan diubah menjadi sebuah kekuatan, sebuah sukacita untuk kita masing-masing. Karena apa, Romo? Dalam keluarga itu ada bermacam-macam orang. Bapak, Mama, semoga masih tahu keluarga kita itu bermacam-macam orang. Bapak dengan karakternya masing-masing, Mama dengan karakternya seperti ini. Bapak pendiam, Mama. Bapak pendiam, Mama. Atau terbalik, Mama pendiam, Bapak berbahaya. Berbahaya. Anak yang pertama lahir berwibawa. Anak yang pertama kita panggil Unu itu, anak Unu nane berbahaya, wibawa. Pemain yang Unu kena tai berarti yang menginjak. Anak yang kedua dikenal sebagai anak pengacau. Lompat sana, lompat sini. Pokoknya tokan. Lapan ini. Kalau anak yang kedua itu kalau perempuan, bapak lu biar ke sawah juga dia melompat ikut. Kalau anak itu laki-laki, Mama, kalau di samping tungku juga dia tergantung. Anak yang ketiga dan keempat seterusnya, karena mereka lahir paling terakhir, mereka hanya 6 kaki dan lihat. Yang paling terakhir itu Liko dia hanya 6 kaki begini. Karena Liko itu hanya begini saja. Dia tunggu tada. Dari ulu sampai bawah tenis dia ke bawah. Dia terima saja. Berkarakter yang berbeda. Tidak semua anak itu harus sama. Ada yang pintar, ada yang setengah sedikit, ada yang normal, ada yang berbahaya. Tapi itu kita punya anak-anak. Dalam keluarga pun demikian, keluarga umat Allah. Keluarga umat Allah berkarakter berbeda-beda. Tuhan mengumpulkan kita sebagai satu keluarga. Itu yang disebut gereja umat Allah dalam persiarahan bersama Kristus yang lahir di antara kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, Yohanes dalam prolognya memberikan kepada kita 2 kubu yang bertentangan, kubu kiri dan kubu kanan, yang disebut terang dan kegelapan. Terang itu telah bercahaya dan tinggal di antara kita, dan terang itu ialah Yesus Kristus sendiri. Kegelapan diidentikan dengan dosa, kegelapan diidentikan dengan kejahatan, kegelapan diidentikan dengan hal-hal yang membuat kita jauh dari Tuhan, jauh dari sesama, dan jauh dari diri kita sendiri. Kedua kubu ini seringkali bertemu dan saling bertabrakan satu sama lain. Dari pihak manusia diminta ada di kubu mana. Tapi Yohanes menulis terang itu telah tinggal di antara kita. Namun orang-orang lebih banyak memilih tinggal dalam kegelapan. Orang-orang tinggal suka di kegelapan. Kita tahu kegelapan masa depan maskokan. Dalam maskokan ada apa? Ada setan. Setan itu bentuknya macam-macam nih. Setan itu bisa setan ispenua, miskofi.
Nah, setan macam-macam. Tapi setan itu ada di mana, Romo? Setan itu ada di dalam diri kita masing-masing. Tuhan juga ada dalam diri kita. Setan itu kering nampak dalam bentuk yang kita tahu. Matufus, peperangan, pembunuhan, kemalasan, dan lain sebagainya, pencurian, pemabuk, pencuri, pembunuh, Nah, sekarang masing-masing kita, masing-masing dari diri kita ini, saya pilih apa itu? Saya pilih apa yang apa? Tadi sementara Pak Firus baca intensi kami di bawah pohon lete besar pohon lita, saya katakan Tuhan, hari ini semua keluar, rumah kosong, semoga pencuri segera masuk. Nah, hari ini semua nit-nit keluar datang ke sini, karena besok lusa nuktin dalam ketik sini. Ya, nuktin ketik sini. Saya bertemu satu bapak di laut. Pagi Romo, kan pagi paman. Romo saya bukan paman. Aku Katolik Romo. Oh begitu. Oh, Bapak ya Pak Romo, minta maaf. Sejak Pak Romo pindah ke sini, hari ini Pak Romo pemuka. Saya bilang, Bapak. Hari ini kalau dia pemuka dan Bapak kita nulis di sini, Nah, ada dalam diri kita seringkali bertabrakan dan bertuburkan. Tuhan meminta kita melalui Yohanes Penginjil agar kita tahu memilih yang terbaik, dan terbaik adalah terang. Terang itu telah bercahaya. Coba tadi malam listrik padam, semua gelap. Tiba-tiba menyala, terang. Semua gelap itu kan orang tidak suka. Gelap itu, kata OMK, cinta itu buta. Buta itu gelap. Gelap itu cinta itu buta. Buta itu besokan. Dan orang lebih suka di gelap itu. Orang lebih suka di gelap. Bapak Ibu, saudara-saudari, kegelapan walau tampaknya dia kuat dan menang, tetapi dia tidak akan secepat cahaya sampai kepada tujuan. Cahaya itu perlahan-lahan menerangi kita sekalian, menuntun kita perlahan-lahan, dan kita akan berjalan tidak terantuk, tidak jatuh, karena terang itu ada di antara kita, telah bercahaya, dan ialah Yesus Kristus yang telah lahir dan tinggal di antara kita. Pesan Injil untuk kita hari ini yang pertama, kalau kita sudah memiliki dan tinggal dalam terang dan telah bercahaya dalam hati kita, kita harus perlahan-lahan memperbaiki diri kita, hidup kita masing-masing. Mulai dari pikiran kita, mulai dari mata kita, pikiran kita kadang aneh-aneh. Lei. Nah, Bapak itu, kita kaum laki-laki itu, kita punya otak itu kecil sekali. Maka karena otak kecil, kadang-kadang kita sakit karena kita pikir semuanya. Mama-mama itu otaknya besar, tapi kadang-kadang kosong. Kadang-kadang kosong, maka dia juga mau semuanya. Semuanya. Lu bayangkan, kita punya om sopir di Pasar Baru Atambua. Saya lihat ada dua mama dari Tulakadi, ini dua mama, satu bapak dan satu ibu di toko Sarina waktu kebakaran. Saya pergi tanya, Amakai, kenapa? Pak Romo, ini tanya rumah yang datang kan mau beli teh ibu dengan gulai. Sampai sini mampu dan mau beli dia punya apa di situ. Saya sudah marah, saya pergi, Pak tidak punya logat hemat itu. Dan saya sudah marah, yuk bapak marah sudah. Mampu bilang, dia Pak Romo. Dia itu kalau kemana-mana untuk dia sendiri, dia pikir saya mau dia di sini. Kali ini saya punya, mama ini kali mama punya, tapi om baik-baik. Om baik-baik. Bapak, tadi dari rumah kita mau beli ini, tapi sampai di pasar, saya pun mata lihat ini lagi. Ini kalau saya pakai, saya pun suami pasti mama, ayo. Nah, seperti itu, mama. Nah, mata kita itu kadang-kadang membuat kita itu seperti itu. Nah, bibir kita ini berbahaya juga. Bibir atau mulut bahasa dalam luluh. Bibir kita ini kadang omong karena dihirup saja.
Dia paling tahu semua muanya. Walaupun Pak Guru bilang, tong kosong nyari. Tong. Tidak mau tahu semua, kalau kita periksa tidak ada apa-apa. Dulu, lalu jaga telinga. Telinga itu jangan dengar banyak hal. Sedikit baik masuk, tapi lebih banyak tidak baik masuk di telinga ini. Kita omong tentang beli ubi kayu di pasar. Sampai di pasar bukan ubi kayu, sudah jadi kolak. Jadi kolak itu. Dan itu kasihan sekali. Bapak tua sampai di jembatan Kolnai hujan. Jadi dia ada bawa payung, satu ibu jalan, dia punya anak. Bapak tua itu bilang, ibu ayo dengan saya dan saya antar ke rumah. Orang yang sementara jual ikan di situ lihat, oh ini bapak ternyata, foto mereka pakai HP, kirimlah ke istrinya. Ternyata kau punya suami seperti ini. Bapak tua muncul di rumah, apa yang terjadi? Perang Rusia Ukraina. Berbahaya. Bapak tua tidak tahu apa-apa. Mama tua tunjuk foto, ini buktimu apa lagi, ini buktimu apa lagi. Bapak tua bilang, aduh saya foto, mama, saya omong, tidak usah omong lagi, tidak bukti apa-apa, tidak usah omong. Seperti mereka main sinetron. Akhirnya mereka diam-diam 1 minggu, baru ketahuan ibu itu kehujanan, bapak itu tolong dia. Tapi cerita sampai dia punya istri kandung, sudah jadi pola. Jadi pola. Apakah di dunia ada seperti itu? Oh yang di luar ada kesonde. Perempuan laki-laki. Oh perempuan, oh baik sudah. Cerita. Kami jaga itu mata dan telinga, mulut jaga. Dan yang paling terakhir, jaga kita punya istana ini dalam hati. Natal itu jaga istana ini. Oh, jaga ini istana. Nehil Nova. Setelah Natal dan Tahun Baru, pikir terlalu banyak makan kue dan daging, dia asam urat, kolesterol. Sampai di puskesmas, dokter bilang, Bapak asam urat normal, kolesterol normal. Pak dokter, itu bakal lewat avena, tidak itu akhirkan Pak dokter, tamannya orangnya. Punya periksa tidak ada apa-apa. Bapak punya gula normal, kolesterol normal. Bapak dokter, ini sudah hampir 1 minggu lebih. Saya minum obat ini terlalu banyak, mati gak pagi ini sudah bisa. Dicek apa yang terjadi. Penyakitnya apa? Penyakitnya mengerikan dari kanker, dendam, iri, dengki, benci ada di sini. Ada di sini. Dokter bilang, Bapak pasti ada tersalah di mana? Tersalah apa dokter? Coba engkau pergi ke siapakah ini. Tapi jangan pergi ke orang pintar, kenapa Eko? Lu jangan pergi orang pendoa, Bapak kau ini nenekku yang ada minta ayam merah, kalau belum pergi ke foto ini. Kau belum foto ini. Nah, Bapak dulu diam-diam, refleksi tenang, putar musik, instrumen di kamar tidur. Putar, betul. Saya bulan lalu itu buku satunya istri lari kembali ke orang tua. Saya maki ambil dia, tapi ketika istri saya panggil pulang saya belum minta maaf. Nah itu keluarkan saya. Saya pun tetangga sebelah itu, saya kan berlaku marah kali, saya pun anak laki-laki, pacar saya pun anak perempuan. Tapi kalau kami sudah baku marah sejak kecil, saya tidak setuju dia saya pun anak kau daripada perempuan. Tidak setuju, walaupun mereka dua cinta mati pun tidak ada. Tidak ada. Nah, dendam di bawah sampai sekarang. Nah itu penyakit. Itu penyakit. Dendam orang ukur-ukur. Marah orang. Pokoknya iri dengki. Itu penyakit yang merusak kekeluargaan kita. Dibuang. Karena apa Romo? Inilah Natal. Inilah Natal. Kalau Natal kita tidak rasakan, Natal kita tidak nikmati, Natal kita tidak hayati, kegelapan telah tetap menguasai kita, cahaya itu pergi tinggalkan kita. Tapi saya yakin melalui perayaan hari ini, terang itu telah bercahaya tinggal di antara kita, dan kita sebagai satu keluarga dibahari oleh Tuhan, dan Tuhan tetap tinggal, Tuhan tersenyum,
Tuhan memandang Anda, Tuhan melihat Anda. Kita sekalian, Tuhan memegang tangan kita, berjalan bersama, penuh harapan, menyongsong hari-hari hidup mendatang. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri untuk membaharui iman kepercayaan kita dengan berdoa.